Shalom keluarga damai yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan Samas pada hari ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mulai. Bapa di surga, kembali kami keluarga besar GKI Damai menghadap kehadirat-Mu pada hari ini. Kami memohon berkat hikmat-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan memampukan untuk menguraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 39 sampai 47. Yohanes 8 ayat 39 sampai 47 yang berbunyi demikian. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Sobat Samas yang terkasih, manusia dengan etnis apapun pasti memiliki kebanggaan tersendiri terhadap etnisnya. Biasanya berkaitan dengan nilai-nilai primordial seperti keturunan, suku, agama, adat, bahasa, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan orang Israel yang sangat bangga terhadap status mereka sebagai anak Abraham. Bagaimana pendapat Tuhan Yesus tentang hal ini? Fakta Alkitab memang menjelaskan bahwa orang Israel adalah keturunan Abraham. Alkitab menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam perkembangannya, Israel disamakan dengan Yahudi. Padahal Israel adalah sebuah bangsa, sedangkan Yahudi dari kata Yehuda
yang adalah salah satu anak Yakub atau salah satu suku Israel dalam garis keturunan yang menurunkan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang diutamakan, tetapi tidak menerima kebenaran dan menolak kasih Allah di dalam Kristus. Dalam kehidupan agama, mereka lebih mengutamakan hukum dan adat istiadat nenek moyang daripada kasih dan kebenaran. Inilah pemicu konflik berkepanjangan dengan Tuhan Yesus yang berujung pada penyaliban. Mereka hanya beragama secara legalitas dengan ritual-ritual yang rutin yang tanpa makna apapun. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus akan hal ini? Tuhan Yesus mengakui bahwa Israel adalah keturunan Abraham, tetapi hanya secara biologis. Secara perilaku, Israel bukanlah keturunan Abraham. Mereka tidak setia seperti iman Abraham. Hal itu terjadi dari zaman ke zaman, bahkan ketika mereka jadi budak di Mesir dan di Babel sekalipun. Mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Abraham, bapak leluhur mereka. Mereka tidak senang dan menolak kebenaran yang disampaikan para nabi. Mereka menolak Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan dan yang juga sebenarnya mereka nanti-nantikan. Mereka malah ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena itu, dengan sangat keras Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai anak iblis. Suatu ungkapan yang sangat keras, mungkin lebih keras daripada tindakan Tuhan Yesus di dalam mengobrak-abrik bait Allah. Sobat Samas yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita keturunan Abraham? Secara iman dan perilaku, kita adalah anak Abraham, anak iman Abraham. Kita adalah milik Kristus yang menerima janji Abraham dan menerima janji Allah di dalam Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat yang ke-29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari uraian di atas, maka respons yang paling tepat bagi kita adalah tentu saja bersyukur karena kita mendapat anugerah menjadi anak Allah, bukan sekadar anak iman Abraham. Mari kita syukuri akan hal ini dengan menunjukkan sikap hidup yang beriman. Apalagi di tengah badai krisis yang melanda dunia saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sesederhana apapun itu dalam kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan iman kita
sebagai cara hidup yang baru setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, dengan terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, yaitu relasi yang intim hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami terus-menerus hari demi hari di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam iman kepadamu. Karena kami mesti sadari ya Tuhan, bahwa hidup kami bergantung kepadamu, hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk terus mensyukuri anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat berjuang di dalam jalan iman. Tuhan Yesus memberkati.